Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Eka Artemevia dengan NIM 1908 1030 1090. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai praktik etika dan integrasi ESG dalam KAP. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Praktik etika dan integrasi ESG dalam KAP. Nah, yang pertama itu yaitu sintesa kontekstual suatu praktik etika. Jadi dalam sintesa kontekstual suatu praktik etika ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu individu dan organisasi dalam konteks interaksi. Yang kedua yaitu individu dan organisasi dalam konteks lingkungan sosial. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai bagian pertama dahulu, yaitu individu dan organisasi dalam konteks interaksi. Jadi, dalam individu dan organisasi dalam konteks interaksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu interaksi antara individu atau perusahaan dengan KAP. Jadi, interaksi di sini adalah perusahaan meminta KAP untuk mengaudit secara terbatas untuk kepentingan mendapatkan akses dana ke bank dan perhitungan pajak. Dengan hal ini, interaksi antara KAP dan individu perusahaan saling menguntungkan karena KAP sendiri mendapatkan feedback dari jasanya berupa upah, sedangkan individu perusahaan mendapatkan laporan yang telah diaudit oleh KAP. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antara individu perusahaan dengan media. Sebelum mengetahui interaksi antara keduanya, media sendiri merupakan perantara yang menjembatani antara individu perusahaan dengan KAP. Media juga merupakan bagian dari KAP. Jadi, interaksi antara individu perusahaan dan media yaitu media sebagai perantara untuk individu menceritakan permasalahannya yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian permasalahan dari individu yang diterima oleh media akan disaring dan diberikan ke KAP. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antara KAP dengan media. Jadi interaksi di sini adalah media bekerja sama dengan KAP. Mengapa bekerja sama? Karena media selain sebagai partner pimpinan adalah sekaligus berstatus sebagai pemilik KAP. Media menjadi perantara individu dengan KAP. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kecurangan antar keduanya. Yang kedua yaitu individu dan organisasi dalam konteks lingkungan sosial. Jadi dalam memberikan opini di luar opini wajar, media dan KAP dapat memaksakan kepada kliennya untuk menentang petugas yang melakukan penyimpangan. Namun dalam hal ini, posisi media dan KAP lebih lemah karena tidak memiliki wewenang dalam hal itu. Dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya pengaruh lingkungan lebih kuat dibandingkan dengan daya agensi individu maupun organisasi KAP untuk mempengaruhi lingkungannya. Maka dari itu, media dan KAP memberi dorongan kepada klien agar mempunyai keberanian untuk menentang kehendak semena-mena oknum petugas yang membuat penyimpangan tersebut. KAP ini juga turut menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha agar berani berusaha dengan baik supaya mampu terbebas dari tekanan pihak eksternal. Lanjutan dari pernyataan sebelumnya, jadi sanksi dari IAI dan Departemen Keuangan akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas profesional merupakan sebuah konsekuensi seorang akuntan. Dominasi dari kedua lembaga ini bersifat lebih ke kekuasaan secara politis dibandingkan dengan ekonomi. Jadi mereka lembaga yang karena kesepakatan di antara anggota profesi dan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur profesi di bidang akuntansi. Atas dasar ini, kedua lembaga tersebut mempunyai daya untuk melaksanakan
mengacu pada kode etik IAS dan peraturan perundang-undangan. Peraturan profesi atau kode etik profesi dan perundang-undangan ini adalah bentuk struktur legitimasi untuk menjaga kewibawaan profesi akuntan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai integrasi SKI dalam KAP. Jadi pada integrasi SKI dalam KAP ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kearifan lokal dalam arus globalisme. Yang kedua yaitu manifestasi kehadiran SKI dalam manajemen KAP. Kemudian kearifan lokal dalam arus globalisme. Jadi kearifan lokal dalam arus globalisme ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kearifan lokal pada budaya barat yang memiliki idiom return on investment, yang mana para profesional akuntan di negara barat menjalani pekerjaan profesional masih menganggap kekayaan materi sebagai parameter keberhasilan. Jadi orientasi pencapaian kekayaan material oleh kebanyakan profesional ini didorong oleh rasionalitas ekonomi semata, di mana seolah-olah hidup dan kehidupan hanya dapat dipuaskan dan dipenuhi dengan sesuatu yang bernilai material. Rasionalitas demikian telah mengabaikan dimensi lain dari hidup dan kehidupan, di mana sesuatu yang lebih bernilai dan bermakna menjadi hal yang sangat penting untuk dicapai. Selanjutnya yaitu kearifan lokal di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri memiliki idiom return on favor, yang mana profesional akuntan di Indonesia ini mengembangkan praktis lain dalam aktivitas profesionalnya, di mana mereka merasa berhasil apabila dapat membantu klien keluar dari kesulitannya. Dengan pandangan ini, penerimaan suatu pekerjaan tidak semata didasarkan pada kekayaan yang diterimanya. Bahkan, kerangka dalam memberdayakan klien ini menjadi salah satu motivasi yang mendasari karakteristik profesional yang ingin dikembangkan terus oleh profesional akuntan Indonesia. Perspektif seperti ini selaras dengan konsepsi nilai profesionalisme yang pada dasarnya adalah memberikan layanan kepada klien. Kemudian manifestasi kehadiran SKI dalam manajemen KAP. Media beranggapan bahwa masalah etika merupakan masalah individu. Jadi bagaimanapun setiap organisasi dan individu mempunyai cara pandang dan cara tindak yang unik dan mungkin berbeda dengan yang lain, tidak terkecuali dalam suatu praktik etika. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, media beranggapan bahwa masalah etika merupakan masalah individu. Oleh karena itu, penyikapan dan pemaknaan atas masalah etika tersebut akan dikembalikan ke individu masing-masing. Pandangan yang demikian menunjukkan adanya fenomena bahwa masalah etika sangat berkaitan dengan keadaan dan kapasitas diri masing-masing individu akuntan. Kemudian, para ahli yang bernama Kohlberg memetakan perkembangan moral menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pre-konvensional, kemudian yang kedua konvensional, dan yang ketiga post-konvensional. Pada tingkatan pre-konvensional ini menunjukkan orientasi perkembangan moral pada aturan dan label budaya yang berkonsekuensi pada sesuatu yang bersifat fisik dan hedonistik. Kemudian, pada tingkatan konvensional menunjukkan orientasi perkembangan moral pada pemeliharaan, tatanan sosial sebagai manifestasi dari pemenuhan ekspektasi keluarga, sekelompok atau bangsa. Kemudian itu, pada tingkat postkonvensional menunjukkan orientasi perkembangan moral pada pengakuan dan penghormatan atas keberadaan yang lain. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia mengenai akuntan publik. Jadi dikarenakan maraknya permasalahan-permasalahan mengenai etika akuntan publik, membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan membuat undang-undang mengenai akuntan publik.
Nah, undang-undang ini diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden. Dalam pasal 5 ayat 1 terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu bab 1 yang terdiri dari pasal 1 dan 2, membahas mengenai ketentuan umum akuntan publik. Jadi pada pasal 1 sendiri menjelaskan mengenai pengertian umum akuntan publik. Kemudian pada pasal 2 menjelaskan mengenai wilayah kerja akuntan publik, yaitu meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Kemudian pada bab 2 yang terdiri dari pasal 3 dan 4 membahas mengenai bidang jasa, yang mana pada bab 2 ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada pasal 3 yang membahas tentang jenis jasa, dan bagian kedua yang dari pasal 4 membahas mengenai pembatasan pemberian jasa. Kemudian adalah bab 3. Pada bab 3 ini terdiri dari pasal 5 sampai pasal 11 yang membahas mengenai perizinan akuntan publik. Jadi pada bab 3 ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana dalam bagian pertama menjelaskan mengenai gambaran umum, kemudian bagian kedua mengenai perizinan untuk menjadi akuntan publik, bagian 3 mengenai perizinan untuk akuntan publik asing, bagian 4 tentang perpanjangan izin akuntan publik, dan bagian 5 mengenai penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu, pengunduran diri, dan tidak berlakunya izin. Selanjutnya pada bab 4 yang terdiri dari pasal 12 sampai pasal 23 yang menjelaskan mengenai KAP, yang mana pada bab 4 ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Bagian pertama menjelaskan mengenai bentuk usaha, bagian 2 menjelaskan mengenai pendirian dan pengelolaan, bagian 3 menjelaskan mengenai rekanan akuntan publik, bagian 4 menjelaskan mengenai tenaga profesional asing, bagian 5 menjelaskan mengenai izin usaha, bagian 6 menjelaskan mengenai pendirian cabang KAP, bagian 7 menjelaskan mengenai izin pendirian cabang KAP, bagian 8 mengenai pencabutan dan tidak berlakunya izin usaha KAP, dan yang terakhir bagian 9 mengenai pencabutan dan tidak berlakunya izin pendirian cabang KAP. Kemudian yaitu bab 5 yang terdiri dari pasal 24 sampai pasal 31 yang menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan larangan, yang mana pada bab 5 ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang bagian pertama menjelaskan mengenai hak akuntan publik, yang kedua menjelaskan mengenai kewajiban akuntan publik dan KAP, dan bagian ketiga menjelaskan mengenai larangan akuntan publik dan KAP. Selanjutnya yaitu bab 6 yang terdiri dari pasal 32 yang menjelaskan mengenai penggunaan nama KAP. Selanjutnya bab 7 terdiri dari pasal 33 sampai pasal 40 yang menjelaskan mengenai kerjasama KAP. Jadi pada bab 7 ini dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu bagian pertama mengenai kerjasama antar KAP, bagian kedua mengenai kerjasama KAP dengan KAP asing atau organisasi audit asing. Kemudian pada bagian 3 mengenai pendaftaran, pembekuan, dan pembatalan status terdaftar KAP asing atau organisasi audit asing. Kemudian pada bab 8 terdiri dari pasal 41 sampai pasal 42 yang menjelaskan mengenai biaya perizinan. Kemudian pada bab 9 yang terdiri dari pasal 43 dan pasal 44 yang menjelaskan mengenai asosiasi profesi akuntan publik. Kemudian pada bab 10
yang terdiri dari pasal 45 sampai pasal 48 menjelaskan mengenai Komite Profesi Akuntansi. Selanjutnya pada bab 11. Pada bab 11 ini terdiri dari pasal 49 sampai pasal 52 yang menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan akuntansi. Kemudian pada bab 12 yang terdiri dari pasal 53 dan pasal 54 membahas mengenai sanksi administrasi. Selanjutnya bab 13 terdiri dari pasal 55 sampai pasal 57 yang membahas mengenai ketentuan pidana. Kemudian pada bab 14 terdiri dari pasal 58 yang terdiri dari kedaluarsa tuntutan dan gugatan. Selanjutnya pada bab 15 terdiri dari pasal 59 membahas mengenai ketentuan peralihan. Dan yang terakhir pada bab 16 pada pasal 60 dan pasal 61 membahas mengenai ketentuan penutup. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.